Sambil nunggu Pak Fahrul, kayaknya lagi pada happy semua nih ya. IHSG udah break all time high, walaupun hari ini koreksinya koreksi minor, tapi saya rasa banyak emiten-emiten yang sudah mulai menunjukkan reversal ya. Hai Hans, malam. Nah, terutama emiten-emiten yang boleh dibilang emiten-emiten tech yang mungkin selama 2-3 bulan terakhir ini kan jadi anak tiri di bursa. Jadi emiten-emiten tech ini mulai menunjukkan giginya lagi. Jadi kalau saya sih sama emiten tech, saya nggak terlalu worried, terutama emiten tech yang memang masih punya result ya, dalam artian kemarin kan kita udah bahas tuh tahun 2020, 2021 itu waktunya semua emiten banyak yang menjual rencana dan wacana merger acquisition ataupun perluasan usaha. Dari semua itu semua banyak emiten-emiten yang harganya sudah terapresiasi. Bahkan ada beberapa yang sudah jauh melebihi dari story-nya, walaupun ketika story itu terlaksana gitu kan. Jadi sudah benar-benar harganya overcome the progress, bahkan overcome the expected progress gitu kan. Jadi nggak heran ketika sejak bulan 10-11 kemarin banyak emiten tech yang terkoreksi. Tapi hingga terendahnya di tengah bulan Januari kemarin, pelan-pelan mulai membaik dan memang tidak semua membaik, khususnya emiten-emiten tech yang memang proven nggak hanya jual rencana dan wacana ya. Dan kalau kita lihat juga, salah satunya itu emiten yang paling kontroversial, Bukalapak, terendah di 314 ya. 314, closing 320-an. Nah, hari ini berhasil kembali ditutup di atas angka psikologis di 402. Bagi saya itu satu hal yang bagus, karena kalau dia mau reversal belum, tapi at least dia sudah break downtrend line-nya. Jadi Bukalapak ini punya downtrend line yang gede, lebar, panjang. Itu kalau jadi bullish pattern itu bullish pattern sempurna. Sayangnya ini bearish pattern sempurna gitu kan. Nah, ini mulai di break nih. Bearish pattern sempurnanya mulai di break. Dan harusnya dia akan membuat baseline baru di sekitar harga 400 sampai 426. Nah, di level-level itu, kalau kalian yang berminat untuk melakukan average down, bisa mulai berpikir untuk average down, tentunya harus diwaspadai trend pada waktu bulan 4, di mana bulan 4 itu lock up-nya rencananya akan dibuka. Nggak tahu nih, apakah ada perubahan atau enggak, ataukah masih sesuai dengan rencana IPO-nya. Kalau ada rencana perubahan, fix sepertinya Bukalapak akan mengakhiri fase bearish-nya dia. Tapi kembali lagi, tidak ada over optimism di sini. Yang kita lihat adalah price and flow gitu kan. Ada flow, ada price action, berarti itu valid. Nggak ada flow, nggak ada price action, ya berarti kita masih wait and see. Coba saya undang lagi Pak Fahrul. Oke. Ya, sambil nunggu Pak Fahrul, kalau mau tanya-tanya boleh nih. Sambil santai aja, mumpung lagi santai kan. Marketnya juga lagi bagus, jadi nggak pada tegang. Aduh, kenapa Cipro? Mandatory exchangeable bond, Cipro. Ya, itu kan konversi dari surat utang ya. Kita kan semua tahu bahwa Cepro itu surat hutangnya segunung, di mana kemarin udah sempat diselesaikan bertahap, ada yang buyout sekitar 2 triliun. Ya, dari situ mungkin salah satu ketentuan dari buyoutnya itu dikonversi ke saham, ya kan? Jadi
Otomatis kalau saham beredarnya lebih banyak dan mereka sudah buy out, waktu itu kondisinya di harga 50 ya. Jadi ya kita lihat support dan resistnya aja lah. Kita jangan terlalu takut juga jangan terlalu optimis. Ya kita lihat aja price actionnya gimana. MLPL seperti yang kita ketahui terendah 170-an something. Saya waktu itu sempat ngomong di Discord masuk di 180 sampai 190 ya kan? Itu 180 sampai 190 harapan saya tidak terjadi reversal secepat itu, ternyata terjadi reversal hingga kemarin retest harga 250 ya kan, retest harga 250 dia sempat membuat base di 230 sampai 240 di mana itu bagus untuk nyuci barang ya dari semua yang kolek di bawah, dan akhirnya kemarin break dan hari ini juga menurut saya dia wajib membuat baseline baru 260 sampai 280. Stop loss 250 ya. Jadi kalau memang kalian uh, entry di MLPL di harga pucuk, kalian mau melakukan average down, itu waktunya sebetulnya kemarin waktu 240, di mana stop loss waktu itu ada di 224 dan nggak kejadian, dan ternyata dia berhasil menembus 250. Jadi kalau mau ketinggalan kereta yang kemarin, mau entry lagi ya nunggu buat baseline lagi aja 260 sampai 280. Asa kenapa ya? Ada yang jualan aja, nggak ada apa-apa. BPTR Kin gimana? Ya nggak gimana-gimana. Kalian masuk kenapa? BPTR sama Kin. Minta tips menghadapi gocekan market. Naik tinggi atau turun, kena trailing stop atau stop loss. Nyelam dalam naik lagi ya. Prinsipnya gini, yang namanya market dari dulu ya memang dinamis ya. Naik turun itu biasa. Yang penting kan kita masuk, kita tahu posisi kita. Kita masuk harusnya di support-support kuat. Kapan jualnya? Harusnya di resist-resist kuat. Nah, kalau misalkan kita masuknya itu karena FOMO, kita nggak lihat support, kita asal hajar, ya kita harus siap rugi gitu kan. Kalau kita waktunya jual, kita tetap greedy, kita nggak mau jual, ya kita harus siap, kita kehilangan opportunity cost gitu kan, kita dengan kesempatan, waktunya kita bisa take profit, ternyata turun lagi. Ya, caranya gimana supaya kayak gitu? Ya, take profit itu never wrong. Take profit never wrong. Kalian harus strict ke trading plan kalian. Kalau memang waktunya exit, ya udah. Kalau kalian nggak mau exit full, ya kalian bisa trimming sebagian kayak gitu kan. Cuma jangan selalu merubah trading plan kalian. Kalian udah tahu masuk di sekian, keluar di sekian. Waktunya masuk, kalian dikasih barang, kalian nggak masuk, gitu kan. Waktunya keluar, kalian nggak berani jual. Gitu. Jadi prinsipnya sih ya berani beli, berani jual. MMLP, MMLP masih buat base baru, masih kondisi aman, belum break 460. Harapan saya dia akan ngebis di 460, 480, retest 490, 494. Ya harusnya sih dengan adanya baseline baru ini cukup bagus, jadi bisa cuci pemegang saham di bawah ya. DMO sawit ke emiten CPO gimana? Ya harusnya harga sawitnya pasti naik ya. Harga sawitnya pasti naik. Masalah emiten CPO gimana? Ya menurut saya sih seperti batu bara ya, adanya DMO pasti nanti akan terimbangi kan. Kamu supply dalam negerinya mungkin sedikit murah, tapi karena supplymu global jadi terbatas, harga global naik. Dihitung-hitung ya kurang lebih lah. BRMS masuk di berapa? BRMS kemarin terakhir saya kasih clue untuk entry 129 sampai 132. Itu masuk di 131, 132 harusnya udah banyak yang cuan ya. Arto di berapa? Hari ini saya antri 15.900 sudah kejemput. Jadi Arto udah sesuai dengan trading plan. Bang, bagus nggak kok? Bagus. Tadi juga rebound dari 2.200 tuh. Yellow buat trading only ya. Amar saya terus terang hanya tertarik masuk waktu kemarin. Saya udah punya poin masuk yaitu 400 besar sampai maksimal 520. Udah TP ya udah. Ya kan? Nggak usah dikejar lagi.
IHSG tahun ini bullish. Buka gimana udah dijelasin ya. MSCI yang fast track besok kan ya, tanggal 9. BRMS mau average up, porsinya berapa banyak? Kalau udah banyak jangan kemaruk. Udah cuan ya udah. Jangan 50%, 70% taruh BRMS semua. Nanti koreksi nangis. Nanti koreksi nyari-nyari saya gitu kan. Maksimal satu emiten 20-25%. Udah nggak usah lebih. Jangan kemaruk. ESA gimana? Saya lagi nggak ngeliatin ESA. IATA barang tradingan, mau entry lah dengan bijak. Kalau saya sih IATA nggak akan pernah saya simpan. Beli pagi, jual sore, whatever the number. Pegas, Pegas sih bagi saya udah nggak ada cerita apa-apa lagi ya. Friend, view-nya untuk 2-3 bulan ke depan. Saya nggak bisa ngasih view 2-3 bulan ke depan ya. Saya bukan peramal soalnya. Tapi yang jelas, friend W2 itu kan geraknya bareng sama friend Indo. Alasanmu beli friend apa? Kalau saya sendiri alasan beli friend karena saya percaya dia bisa kasih laporan keuangan full year 2021 itu hijau. Ya kan? Ya tinggal nanti dilihat apakah betul atau enggak. Jadi kalau kalian punya alasan beli friend itu apa dulu? Saya kan nggak bisa tahu tuh alasan beli friend apa. ESA Amar ARP, saya Amar pokoknya maksimal 520. Same gimana? Same saya nunggu dia buat baseline baru, at least dia harus break 408 sampai 420 itu dia harus ke di situ. Baru saya pikir. Di BKP, Bukopin udah bagus ya. Kalau kalian yang bagian dari warga 88 itu sudah expected, jadi dia buat baseline-nya juga expected dari harga 270 sampai 290. Di situ posisi kalian kalau kalian nggak sempat average di 240, kalian bisa entry di 270. Dan sekarang udah menuju retest ke 300 titik psikologis kalau break. Kemungkinan BBKP akan coba untuk retest ke area 350. Enggak, saya nggak pernah all in. Saya nggak all in di BRMS juga, walaupun cuannya gede ya. Saya paling anti all in ya. Makanya kalau kalian mau all in, jangan tanya saya. Itu salah sendiri. Main bola, wes banyak. Nanti kalau banyak-banyak saya dilempar bola nanti. Jadi saya nggak mau nambah bola lagi. Pegas bisa ke 2000. Kenapa 2000? Kenapa nggak 2500? Kenapa nggak 1000? BGTG harga 200 bolehlah saya masuk lagi. Babes nggak tertarik, udah selesai. CMPP belum ngikutin. Palm, Palm ini as we know ya, ini kan salah satu ex perusahaan kelapa sawit di mana kebunnya kan udah dijual. Jadi setelah kebunnya dijual, dia kan dapat duit. Nah, duit jualan kebunnya kemarin udah dibagi sebagai dividen 350 bio, 350 miliar. Nah, sekarang yang tersisa adalah dia punya cash, retain earning, kalau nggak salah 2T, 3T. Nah, sisa ini mau dibuat apa nih? Kalau kemarin kan katanya mau dibuat providen untuk menambah kepemilikan di MDKA. Ya kita lihat actionnya seperti apa. Kalau dia buat nambah di MDKA, berarti kan MDKA harga berapa, valuasinya berapa, dia nambah berapa, kan ketemu tuh. Kayak gitu. Bola menarik nggak? Kalau kamu memang percaya on social commerce and else, tentang dia punya NFT, dia ini literally new era of business, ya kan? Tapi kalau kamu beli new era of business, di mana ini kan bisa sukses, bisa gagal. Ini barang kan anggapannya bisnis yang baru. Kalau kamu masuk ke situ ya mentalmu harus mental bahwa kamu investasi startup. Kalau kamu investasi startup ya berarti bisa sukses, bisa enggak gitu kan. Kalau kamu mentalnya udah siap ya nggak apa-apa. Bola. Saya sih percaya dengan prospeknya bola ya. Jadi saya invest di bola, ya saya tahu resikonya.
Toba 1580 menarik kan? Ya, tergantung kamu punya harganya di harga berapa aja. Kalau belum entry, boleh entry bertahap. Ya teknikal aja, harusnya sih 1560, 1580 ya. Ya, betul. Habis all in, banting laptop. Bukan banting laptop. Habis all in nanti ini keluar-keluar kemana-mana gitu kan. Oh, rugi karena MY, rugi karena Bernard gitu kan. BBRI, BBCA, BBRI, satu warga 88 udah entry sejak awal tahun. Kode entry-nya simple 4170 or better. Dan terbukti reach ke 4500. Terendahnya 4050. Itu saya sempat call, masih sempat call beli. Jadi kalau boleh dibilang 10% untuk di BRI not bad. Properti saya sudah sempat bahas, saya overweight di BSDE. Dan BSDE saya call di 910 930 dan sesuai ekspektasi di 1000 dia akan pullback dan 905 itu posisi yang quite good untuk recollect. Ini gimana beli di 2200? Why beli di 2200? Kenapa? Ya secara prospek sih oke, Indi. Cuma ingat sekarang udah gak zamannya FOMO, bro. Ini market sideways begitu lama, ngapain kita nabrak-nabrak harga-harga POW aja. Dan Indi itu kan memang dia baru berencana untuk shifting ya, shifting dari dia punya batu bara ke nikel dan turunannya. Ya kita lihat eksekusinya seperti apalah. Properti saya tetap bullish pada properti, udah expected ya, udah dibahas juga. Jadi properti tetap. BBNI atau Bank Jabar, ini sebetulnya enggak apple to apple ya, ya pasti BNI lah. Bank Jabar kau bandingannya sama Bank Jatim. Untuk saat ini sih saya milih Bank Jatim ya. Bino gimana? Waduh, saya enggak pegang ini. Sektor apa tahun ini? Sektor saya semua yang punya result plus. Semua yang hasil laporan keuangannya hijau kotos-kotos, saya in. Jadi tinggal kita lihat money flow-nya itu kemana. Yang kemungkinan laporan keuangannya hijau tebel itu siapa gitu kan. Kalau kita udah tahu sektoral apa aja yang bakal hijau tebel, ya kita pasti nggak akan salah pilih. Ya, yang pasti hijau tebel apa? Komoditas, itu pasti hijau tebel. Properti, itu pasti hijau tebel. Auto, itu pasti hijau tebel laporan keuangannya. Tuh kan? Terus kita lihat turunannya, komoditas kemana aja, properti kemana aja, auto kemana aja. Terus laporan keuangan yang bagus lagi apa? Sektor teleko yang low base. Yang low base kayak Friend dari minus. Dengan kemarin pemakaian data segitu besar, dari 2020-2021, ya saya sih tetap bullish on Friend. Pasti bottom line-nya dia sesuai expected, karena dia punya 2020 operating income udah hijau. Harapan saya 2021 full year, bukan hanya operating income, tapi at least EBITDA hijau. Atau EAT hijau. Harapan saya sih EAT hijau. BPYP kalau sekarang harga nanggung ya, 1.700-1.800 oke lah. Kebijakan The Fed naikin suku bunga ke kripto. As you know, yang banyak menikmati quantitative easing pada waktu Amerika melakukan QE masa COVID, itu pasar saham Amerika dan kripto. Kalau duit subsidinya udah selesai, semua udah selesai, di mana udah selesai ya, dan mungkin banyak juga orang yang udah back to the real business, ya pasti ada outflow ya dari market mereka. Dan secara cycle juga kripto memang menuju winter ya. Buka udah dibahas, Medco saya lagi nggak ngikutin. Cara masuk ke warga 88, caranya gampang. Itu buka e-form, diisi, langsung hubungi saya, kasih KTP, kasih email,
kasih depositnya, ya kan? Depositnya mau berapa tergantung kelasnya. Itu ada di highlight saya. Berat 88 ekstrim, itu ada frequently asked question-nya, ada kelas-kelasnya, silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan. Sektor minyak, saya ini terus terang di Indonesia tidak terlalu suka sektor minyak. Nggak ada proxy yang benar-benar proxy ke minyak. Adaro, saya memilih Adaro di 2000. Becap gimana? Udah cuan ya bungkus lah. Jangan greedy-greedy sama becap. Nunggu cerita kayak Anta move on bro. Udah banyak barang lain bro. Itu salah satu contoh yang kamu jual wacana dan rencana tapi tidak tereksekusi. Ya pasti market akan menghukum dengan keras. Jadi ya wajar aja. Buka jika beli di 404 apakah bisa dipertahankan lah. Alasan kamu beli 404 apa? Baru turun 402 aja kok udah bingung. Ayo. Ya, saya nggak tahu kamu alasanmu beli apa. Baru turun satu tik. BRMS entry di berapa udah jawab. Pernah wajib HK suatu saham? Enggak. Ngapain? Marketnya lagi sideways, ngapain wajib HK? Sabar aja. Bang Ina dari dulu ya punyanya Salim. Bukan baru-baru aja punya Salim ya dari dulu. MLPL udah ya, tadi udah dibahas. Kayaknya kok sabar banget nawar. Oh ya, kalau yang ikut di Warga 88 itu tahu tuh. Waktu Arto 19.000 aja saya nawar di 15.200, dapat lagi. Waktu apalagi tuh yang paling epic. Si Dharma. Dharma di 700 saya nawar di 570, dapat pula. Apalagi BRI nawar bawah terus. BNI nawar di bawah 7.000 dapat. Sabar aja yang penting. Terus banyak kok aku kayaknya banyak nawar bawah semua deh. Ngapain haka-haka? Nggak penting. Becap ke 1.000 mungkin nggak. Terserah Om Bandar. CSIS nggak ngikutin. CPO, oke. CPO ini ceritanya sama kayak saham coal ya. Sama kayak saham coal pada waktu sebelum bulan September. Jadi CPO pasti by the time dia akan jadi dividend player. Bedanya apa? Kalau saham coal itu rata-rata emitennya kaya-kaya, nggak ada loan. Jadi mereka bisa kasih dividen payout ratio gede-gede. Nah, CPO dengan hasil yang eksepsional, kalau mereka tetap nggak bisa kasih dividen gede, matilah. Berarti nggak ada lagi flow yang bisa ke CPO. Saya nggak tahu lagi dapat flow dari mana tuh. Harapannya sih dari dividen ya. Karena harga naik udah. Even yang ESG pun juga nggak dapat inflow. Dapat inflow pun cuma saat gitu kan. Ya, tinggal kita ngarepin masalah dividen play nih. Yuti laporan keuangan Q4 bagus. Menurut kamu gimana? Ya Yuti kan aku udah posisi entry memang. 22.000, 23.000 is good. Pasti bagus lah. Gimana nggak bagus call-nya kayak gitu. Jadi dia pasti bagus lah. Dia punya paman. Bagus kok. Harum atau Petro. Ini enggak apple to apple ya. Satu kontraktor, satu tambang. Saya sih Harum kepala 9 ya. Bisa dikasih 8.800 ya alhamdulillah. Cari pasangan di market. Wah, ini salah alamat kayaknya. Suparma ada insight. Kenapa Suparma? Itu tisunya paling bagus di market. Tapi kalau dikeramasin sama Koyoseps tidak ikut-ikut. Sektor pelayaran gimana? Sektor pelayaran. Harga kontainer masih bertahan. Dan menurut saya ini harusnya sih pelan-pelan udah stabilize ya. Pelan-pelan udah stabilize. Dan harusnya lonjakan dari result sektor pelayaran ini nggak sustain. Menurut saya sih kayak gitu. Arto gimana? Tadi udah dijelasin Arto. Kalau saya sih Arto, saya pastikan masuk MSCI kayaknya bye-bye dulu.
Bahas BSD udah. ITMG sama Inco. ITMG mau entry 2800 boleh, stop loss 12.000. Inco 4510, 4610, oke lah. Behit gimana? Behit nggak ngikutin. Trim mantul, nanti deh. Saya nggak mau FOMO sama trim. Saya merasa masih kejemput di bawah. Mari, kalau mari kemarin kita udah main dari bawah, dari 360 ya, 340, 360. Event yang paling tinggi 388, event yang paling tinggi 396. Saya les nge-call, harusnya sih saya call untuk take profit 430 harusnya udah beres semua ya. Asa udah dibahas, mari udah. Posisi cash baiknya berapa persen? Kalau kondisi market sideways seperti ini, cash itu pastikan ada 10-20%. Tapi kalau marketnya bullish keras, all in boleh lah. All in itu bukan all in ke satu saham ya. Cerita buka lagi, nanti aja ya dilihat siaran ulangnya. Kalau cerita diulang-ulang terus kayak radio rusak, nanti ke. Ini kayaknya Pak Fahrulnya lupa ini. Selanjutnya apa yang tawar harga bawah? Hanya warga 88 yang tahu. Mau tahu apa yang lagi ditawar di bawah? Joinlah warga 88. Sektor transportasi, apakah masih menarik? Tergantung transportasi yang mana. Nawar yang nggak dapat, ada nggak? Kayaknya kemarin nawar kena semua deh. Asa nawar 2630, terakhir mantul 29. Ini nawar lagi, malah dikasih ke lebih bawah. Malah jaga-jaga titik stop loss. Trim sama MY minim depo 200 juta, revenue trim naik dong. Trim sama Berat 88 juga minim depo 200 juta ya, kalau yang mau private. Jadi, ya revenue pasti naik lah. Masa revenue turun? Ada MY, ada Berat 88. Lemes dong. Rajin bener ya rajin lah. Ini nungguin Pak Fahrul nih. Kayaknya Pak Fahrulnya lupa nih. Oasa kenapa? Harum. Harum nyandal lah. 98, 96 oke. Friend, saya terakhir call sih harga 80 ya. Terus kemarin sempat 84, 85 kan. Oke lah. Nikmati aja friend itu. HKMU gimana? Maunya gimana? HKMU itu 100% publik. Kenapa bisa 100% publik? Karena sahamnya banyak yang direpo. Pembeli reponya itu kan pasti terbaca sebagai publik. Dan mungkin beberapa pengendalinya sengaja tidak menunjukkan namanya siapa sampai nanti udah selesai. Apakah layak untuk masuk? Nanti aja. BBNI udah on position sih. Bukopin udah dibahas. SMRA sekali 3 uang lah sama BSDE. Kebetulan saya yang overweightnya ke BSDE ya. Walaupun SMRA dan BSDE juga mantul pada saat yang bersamaan ya. Dan pas di super kuatnya SMRA mantul di 50. Jadi harusnya oke. Kapan bisa dibilang kita bullish keras? Lihat flow-nya aja. Kalau volume tradingnya tiba-tiba meningkat drastis, terus selalu buat higher high, higher low, ya itu berarti udah tanda-tanda menuju bullish tuh. Sama udah dibahas. Iya nih sedih nih, kayaknya Pak Farul tadi lupa tak ingetin, jadi aku lupa nih, dilupain sama Pak Farul. Gimana caranya join warga 88? Itu lihat di highlight saya, ada yang gambarnya babi sama duit, itu berat 88 ekstrim, itu udah ada FAQ-nya, pembagian kelasnya, tinggal milih aja mau yang mana. MTech, MLPL udah dibahas ya. MTech menurut saya sih masih ini ya, masih ranging ya.
1840, 2010, 2090. Jadi nikmati rangingnya. Kalau nasabah existing harus dilihat dulu. Mau join ke kita harus dilihat dulu. Itu mau joinnya udah lama nggak? Kalau udah akun lama sih nggak bisa. Buka nama baru aja. Tanggal 18 apakah streaming untuk antisipasi Rusia make a move setelah Olimpik? Ya prinsipnya sih TP itu never wrong ya. Aku ngundang Erika aja deh. OLT trim ada stop loss nggak? Nggak ada, manual. Selama di market itu pakai feng shui. Aku ngitungnya pakai ini ya, jurus bintang utara. ASLC, nah, ASLC ini aku suka nih ASLC. ASLC ini bisnisnya aku bullish. Harga ya 270 seems good lah ya. Untuk masalah review SLC, aku udah pernah bahas. Lelang ini duit tok, nggak ada potensi minus harusnya dari bisnis lelang ini ya. Kenapa harga coal masih tinggi? Karena supply sama demand-nya masih nggak balance. Trim masih hold ya? Trim saya belum posisi, woi. BBKP Waskita. BBKP udah dijelasin. Yang namanya Waskita saya tetap belum tertarik. Nah, kalau kalian TPIA, tanya TPIA, kalian kan lihat tuh, ada emiten yang bisa bikin merah selama 2 minggu, 3 minggu, agro itu 3 minggu. Nah, TPIA ini kebalikannya tuh. Ini udah minggu ketiga dia hijau terus. Asa stop loss 2540. MDKA 3235 lah. Oke. OLT trim nggak ada trailing stop dan stop loss manual way. Tunggu nanti yang baru ya. Itu bulan Maret katanya Jogi. Jadi kalau kalian protes nggak ada trailing stop dan stop loss, hubungi Jogi. Ya kan? Tapi nanti yang next generation apps-nya jangan kaget. Kalian pasti terbagong-bagong. Yang bisa di hold panjang cuma BCA. Hold panjangmu berapa lama? Saya kan nggak tahu. Bill gimana? Aku nggak tahu emiten bill. Mandatory exchangeable bond udah dijelasin tadi ya. Itu dari surat utang yang wajib dikonversi menjadi saham. Tins itu laggard. Kalau Tins ya sabar-sabar aja deh. Bentar, aku lagi nyari temen nih, kasihan nih. Aku dilupain sama Pak Fahrul. Sedih deh. Target BSDE step by step lah, 1000 break dulu, baru nanti kita lihat lagi. Halo. Woi, gue lagi makan, makan. Hai, kok Bernard. Aduh, kasihan loh aku dilupain sama Pak Fahrul. Lo kok bisa? Aku lupa ngingetin, dan kayaknya Pak Fahrul lupa. Oh my God, waduh, waduh, salahnya keuntung sih ini. Salahnya keuntung, salahnya ke Bernard. Iya, aku lupa ngingetin. Ya udah deh. Itu Bahas apa nih? ritual Bahas tanggal apa 8 tuh? geser tanggal 9 deh. Bahas Bahas apa? bebas nih, lagi Q&A doang nih. Wah, Lagi tapi Q&A nih. Itu ada yang tanya Net TV nih kok. Net TV, aduh, Net TV mah biarin dulu longsor. Nah, Duta Energi ini lumayan loh, Duta Ada Energi ke yang Bernard. tanya. Heeh. Energi Apa? lumayan loh. Naik setiap hari naik 2, naik 4, naik 3, tapi naik terus. Siapa? Duta Siapa? Siapa? Energi. Siapa? Anak. Putus-putus suaramu. ENRG. Energi. Oh, energi. Energi ini mungkin aku subjektif, tapi nanti aku akan mencoba melihat lebih dalam. Aku akan mencoba menghilangkan faktor subjektivitasku di energi. Nih, ada yang tanya nih. Buka.
perkiraan dia jadi perusahaan profit setelah berapa tahun. Percaya nggak kalau buka mungkin tahun ini aja bisa profit? Oh, kalau profit bisa sih ya tahun ini. Heeh. Kalau profit tahun Buka ini. tahun ini profit aja bisa. Jadi nggak usah mikir dia sampai berapa tahun lagi. Tahun ini aja menurutku bisa sih. Itu minusnya 1,3 T. Bunga deposito dari uang yang belum diapa-apain aja udah at least 800 miliar gitu kan. Betul betul. Belum lagi kalau dia ada akuisisi yang produktif kan. Gitu. Net TV. Oke, Net TV udah. Duta botol nih. Nah, ada yang menyapa duta botol dan energi. Oh ya, SMRA tadi properti SMRA menarik ya. Aku tadi lihat dia break berapa tadi? 700 something ya kok ya. Yes. Jadi awal kan aku bullish ke 3 properti, BSDE, SMRA, sama CTRA kan. Terus waktu kemarin sempat short downtrend, aku ini semua short dulu semua kan. Setelah saya short semua, aku re-entry overweight di BSDE. Aku jadinya overweight di BSDE. Ya, BSD juga bagus sih. SM, Ya. SMRA sih bukan jelek ya, cuma kayaknya BSDE ada bau wangi. Asik. Iya, iya tahu, tahu. Ada apa? M&A ya. Iya, ada corporate action soon. Tuh Sun. bocor kan? Sun, sun, sun. Jambul Kodoni baru. Iya, jambulnya Kodoni baru, Ini aku baru baru pijat terus baru mandi. Terus baru makan, mau makan. Jadi habis Oh, jadi rambutnya nggak dikasih tonik makan. Mau pesen makan lapar. ya wes makan ose, makan ose. Aku tidak enak Enggak. mengganggu makanmu. Belum belum datang makanannya aku santai. Asik. Unilever buat swing oke kan? Saya Unilever selama dia nggak ada breakthrough untuk penambahan produk yang di luar dari yang sekarang atau penambahan lini usaha, kayaknya Unilever masih berat sih. Gimana, Ko Doni? Iya, sama-sama. Aku juga belum lihat Unilever ya untuk saat ini. Jadi mungkin semester 2 kali ya untuk consumer, tapi itu pun mungkin ke ICBP kali ya, bukan ke Unilever. Aku nggak tahu sih, belum dapat gambaran Yes, karena ya semester 2 mungkin baru ke consumer ya. yes. Untuk staples, aku sih sama-sama kayak Ko Doni. Consumer staples, ICBP sih daripada Unilever. Kalau becap Yes, hati-hati, hati-hati besok ini ya, hati-hati besok suspend ya. becap itu cuan kos lah, jangan terlalu greedy lah. Iya, soalnya kan sudah umah Jangan ya. terlalu greedy. Benar. Bola, bola nutupnya bagus-bagus, apalagi kalau nanti bisa break 535, harusnya dia arah-arah reversal. Iya, Saya bola, nambah nambah, takut bola dikeplak. sentimen ini NFT-nya. Jadi terus dia mau ulang tahun juga. Benar. Dan terus ingat juga, bola itu kamu beli future, kamu percaya bisnisnya, itu bisnisnya dia out of the box, tapi nggak semua orang bisa makan model bisnisnya. Bisa sukses kotos-kotos, bisa juga gagal. Nah, tinggal kamu percaya apa enggak? Kayak gitu. Ya, Innov ke itu Kak, 1000. Wah, apa? Inaf 1000, amin. ini by the way ya, aku lagi makan bakwan goreng dari yang buat emaknya Melisa. Waduh kok jago banget. Itu makanya Hujut Sen Jinping. Becap. Ya, banyak banget ya yang nanyain becap ya ternyata ya. Ya soalnya naiknya naiknya gila kok. Tapi kan udah naik gila gitu masa masih enggak ini sih? Harusnya Masa break dulu masih ya. enggak TP ya? Iya.
agak resiko ya guys kalau kalau baru mau masuk Kepencet di resiko. pucuk, ya udah. Iya iya. Kalau di pucuk kepencet itu sih menurutku bukan kepencet ya. Itu namanya sebetulnya greedy tapi nggak sadar sih. Nggak ada namanya kepencet di pucuk itu. SMGR, saya daripada SMGR tetap saya lebih suka ke INTP. Saya entry harusnya dari 10.600 10.800 kayaknya. Dividen juga besar ya yang TP. Yes, INTP itu ITMG-nya semen. Ya betul. PMMP kok di situ-situ aja ya, ya memang belum ada trigger, belum ada apa-apa. Tapi bukan bukan jelek ya. PMMP itu harusnya bagus. Cuma lagi koreksi aja. Ya, semua itu kan butuh butuh progres kan. Dan nggak semua saham yang terkoreksi itu artinya jelek. Demikian juga dengan semua saham yang naik itu bukan berarti dia bagus. Ya kan? Jadi ya kembali lagi fundamentalnya seperti apa. Kecuali trading. Kalau trading ya cuma price action aja sama technical kan gitu. Masya Allah, Mbak Sarah yang kepencet becap. Please Sabar. tegas dengan dirimu sendiri. Ya. Kalau namanya kepencet ya, tadi itu harusnya udah kepencet ya langsung sell di kiri dong. Ya. Kepencet Sebuah. berarti ditahan, berarti kan sadar. Mm-mm. Kepencet kok sampai closing nggak dijual. Iya guys. Kalau kepencet langsung jual lah. Kalau kepencet sampai tadi nggak dijual closing ya nggak tahu lagi ya. Friend udah dibahas, Ya Amar udah udah saya dibahas. all in ya mungkin ya. Kenapa? Sampai mungkin dia masuknya all in kayaknya kok. Justru itu. Gimana caranya itu bisa all in di becap, di pucuk? Ya, ya udah nasib lesson learn kan. Itu namanya lesson learn. HKMU 100% masyarakat. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya nggak akan ada kepentingan pemegang saham. Akhirnya perusahaannya mau dibawa kemana? Siapa yang komando? Direksinya lapor ke siapa? Nah, itu. Kok Bernard nggak live bareng Pak Fahrul? Iya, aku kayaknya lagi terlupakan oleh Pak Fahrul. MLPL udah dibahas juga ya. MLPL udah dibahas. Toba udah dibahas. Dharma mau masuk 570 tuh boleh tuh. Buat long swing. Adaro ITMG, Adaro 2000 bagus lah ya. Uh, 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 uh. Oke, ini 1 menit lagi, 2 menit lagi lah, 2 menit lagi lah. Sungkan aku kodoninya lagi, tak ganggu makan. Ini rata-rata tanyanya yang hubungannya target, cut loss, apaan sih ini? Tanyanya kok gini amat. Asa stop loss 2540, ya kan? Terus HKMU. HKMU tadi udah jelasin. TNCA selama belum ada inflow ya berarti belum menarik lah. Nunggu lihat inflow-nya lagi. Agi itu udah dari 14.50 ya. Yang bareng Pak Farul nanti tak reschedule deh. Mungkin kalau hari biasa agak repot digantiin Jumat malam aja. Sido muncul gimana? Laporan keuangan bagus kok harga turun. Ya gimana ya? Dasarnya Sido muncul sendiri kan likuiditas terbatas. Ya kan? Karena likuiditas terbatas itu pasti rawan sell on news kayak gitu. Bukopin udah dibahas.
Terus sector rotation nggak ada namanya sector rotation. Yang ada flow-nya ganti. Sekarang orang carinya setelah dari top down, sekarang carinya bottom up. Karena top down itu kita lihat dari globalnya seperti apa, kita lihat sektoralnya. Sektoralnya udah, ceritanya udah dibuat, ceritanya udah direncanakan dan dijual. Berikutnya adalah eksekusi. Eksekusinya seperti apa? Itu makanya bottom up kayak gitu. Ada rotation. Oke, ini daripada mengganggu Doni makan, nanti saya lanjut next session deh bareng sama Pak Farul deh. Oke. Ini jadi dadaan nih, nodong ke Doni. Ah, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu. Bye-bye, nanti ketemu lagi next time berikutnya ya. Bye. Yuk.